Yang saya muliakan Kang Mas Raden Sumito dari Nagawangi Demak. Yang saya muliakan Kanjeng Raden Tumenggung, Fakih Birah Hadiningrat. Yang saya muliakan Mbah Mufid dari Klaten. Saya muliakan Kiai Rah Mataram Islam Mas Raden Dityo, Mas Gusmar dari Lereng Gunung Selamat, Putri Mojopahit, Mas Raden K. Haji Jelani dari Pandeglang, Kiai Haji Lukman dari Pemalang, Gus Aziz, dan juga dari Alap-Alap Mataram. Malam hari ini kita deklarasikan Laskar Sabilillah Kebangkitan Wali Songo. Esok di Sentul kita deklarasikan Alap-Alap Mataram. Alap-Alap Nusantara. Sumatera kita mengajak putra putri Anda bentuk laskar-laskarmu menjaga NKRI dan menjaga tanahmu. Bentuk laskar Andalas, bentuk laskar Samudra Kasai, bentuk laskar Aceh Darussalam, bentuk laskar Mandailing Natal, bentuk laskar Jambi dan Riau, bentuk laskar Pagaluyu, bentuk laskar Palembang, bentuk laskar Sekala Barat, seluruh tanah Borneo yang tercinta. Tanahmu adalah tanahmu, sebesar-besar untukmu dan anak cucumu. Jangan sampai kau berikan gratis untuk siapapun bukan dari bangsamu. Tanah Borneo penuh dengan ulama-ulama besar, Syekh Asad Al-Banjari, Syekh As-Sambasi, dan lain sebagainya. Jaga ulama-ulama Borneo, jaga guru terkumpul, jaga Datuk Pelampian. Mereka ulama-ulama dari bangsamu yang mengajarkan leluhurmu agama. Cintai mereka dan ajarannya, cintai kuburan-kuburan mereka dengan menjaganya. Jangan sampai kuburan mereka berganti nama bukan menjadi dari nama negeri Borneo. Allahu Akbar. Tanah Sulawesi, ulama besar muncul dari tanah Sulawesi. Ayam jantan dari timur ada di tanah Sulawesi. Belanda gentar kepada orang-orang Sulawesi. Jangan sampai leluhurmu yang penuh dengan kesatria, yang penuh dengan keberanian, melahirkan orang-orang, melahirkan generasi-generasi yang tidak bisa bertakbir dengan gagah perkasa, yang tidak bisa mengucap kata merdeka. Jaga tanah Sulawesi, tanah para ulama, tanah para kesatria. Wahai putra-putri Maluku, wahai putra-putri Sore, wahai putra-putri Ternate, keturunan manusia-manusia gagah perkasa. Jaga tanah Maluku, wahai tanah Papua yang tercinta.
pejuang, banyak ulama yang muncul dari Nusa Tenggara. Syekh Zainuddin dan lain-lainnya harus dijaga, ajarannya harus dijaga, makamnya harus dijaga, silsilahnya harus dijaga. Karena hari ini ternyata bukan hanya ada perampok-perampok uang rakyat, tapi juga ada perampok-perampok makam dan silsilah. Tanah Bali dan Madura, tanah Jawa yang tercinta, Pasundan yang membahayakan. Jaga tanah kita bersama untuk selama-lamanya berada dalam satu cinta, cinta Pancasila, cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita persiapkan laskar seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia demi menjaga apa-apa yang belum bisa dijaga oleh tentara kita dan kepolisian kita. Kita bantu mereka, kita siapkan diri kita, bangsa Indonesia, putra putri Indonesia. Bila negara membutuhkan, Laskar Sabilillah siap membela negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Laskar Sabilillah bukanlah barang baru bagi Indonesia. Surabaya menjadi saksi dari keberanian leluhur kita di dalam mengusir penjajah negeri kita yang tercinta. Perang Diponegoro 1825, 5 tahun leluhur kita berjuang atas nama, harga diri dan martabat daripada bangsa Indonesia. Tidak memikirkan lagi harus berapa nyawa yang hilang, tidak memikirkan lagi harus berapa harta yang hilang. Semuanya bersatu di bawah komando Pangeran Diponegoro Khalifatullah fil Ard untuk bersama-sama mengusir penjajah. Hari ini Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tentara-tentara Belanda memang tiada, tentara-tentara Jepang memang sudah hengkang, tapi mental yang masih melihat bangsa indah ternyata masih diwarisi oleh segelintir orang yang pernah menjadi anjing-anjing penjajah. Dan kita harus menyadari yang kumpul di sini mungkin hanya 1000-2000, tetapi kesadaran ini perlu resonansinya untuk dikembangkan nilai kesadaran bahwa kita bertanggung jawab. Apabila dia telah punya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kemerdekaan, kemudian dia tidak meniupkan ruhnya kepada seluruh umat dan bangsa Indonesia. Hanya kesadaran bahwa kita sedang
akan dapat menyelamatkan kita dari penjajahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan dapat menyelamatkan kita dari akal-akalan bangsa lain terhadap bangsa kita. Betapa kita dapat menyaksikan bangsa kita yang lugu, yang penuh dengan siapapun, ternyata hormat, takdim, akhlak ini bermakna akhlak yang kita warisi daripada leluhur kita. Tapi ketika mereka menganggap kita tunduk pada mereka, demi Allah bahwa kami bangsa Indonesia yang penuh dengan tata krama, kami bangsa Indonesia, bangsa yang penuh keluhuran budaya, watak yang sopan dan santun. Jangan jadikan keluguan, takdim, akhlak dari apa yang kita warisi dari orang tua, kalian anggap sebagai sebuah ketundukan dan akan jajahan, dari mulai jajahan fisik maupun jajahan pikiran. Bagi kita yang telah memiliki jalan itu, wajib untuk menyebarkannya kepada semua orang, kepada sebanyak-banyaknya yang kita bisa, bahwa jika kalian menunjukkan ketakdiman pada orang yang tidak menghormati kalian, itu bukan akhlakul karimah, tapi itu adalah kerendahan dan kehinaan. Maka kaumkan hari ini, walau kita diajari akhlak yang baik oleh ayah ibu kita sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakkan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Kalau mereka katakan laki-laki bangsa Indonesia tidak pantas untuk mengawini anak-anak mereka, malah